Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Utama Bapak Dr. Bima dan kami hormati pada pemimpin penting Bapak Haji Gunawan MPD dan yang kami hormati kepada seluruh sidang Ibu Mega Panitia Nur Gumelar MPD dan yang berbahagia Mbak Liza Indriani dan pada bagi dalam ini itu kemudian sebelum sebelum kita lebih lanjut dari kegiatan sidang pada apa ini kita harus terima kasih disampaikan. Saya lanjutkan terkait dengan tahapan yang kita akan lalu ke depan dari beberapa pandangan ini. Yang pertama penyampaian unit dari ringkasan diskusi yang ditulis oleh Mbak Liza Indriani dan yang kedua pendalaman oleh peneliti Dewan Pembina menjawab kemudian atau saran dan sebagainya, dan juga adalah keputusan terus atau tidaknya Mbak Liza Indriani itu mampu mempertahankan studi yang ditulis. Baik itu dituliskan fokus, silakan kepada kemudian maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Utama dari IBD selaku Ketua Komisi, yang terhormat Bapak Ibrahim Fauzi IBD selaku Komisi Utama, yang terhormat Bapak Dani Hermawan IBD selaku Komisi Pengganti, dan yang saya hormati pula Ibu Mega Panitia Nur Mayor IBD selaku Sekretaris Sidang pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, hamdulillah mulai dari mazidah ya Rabbana lakal hamdu ya Rabbi bilal tiga ma'adim bersyukur kami. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Liza Indriani, NIM 2018-33. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Implementasi Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Guru Logistik dalam mengembangkan kompetensi TK serta didik di Madrasah Alia Negeri 2 Jember. Nah, semakin pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau yang sering kita dengar dengan istilah iptek menuntut seluruh manusia yang berada di belahan bumi manapun untuk ikut berkembang dan menyelesaikan diri. Hal tersebut juga berlaku pada lembaga pendidikan, baik itu sekolah ataupun madrasah, untuk lebih inovatif dan kreatif dalam mengimbangi perkembangan tersebut agar tidak tertinggal. Nah, di sini Prodistik hadir dengan model pengembangan pendidikan terapan yang lebih spesifik dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, di mana tujuan Prodistik di sini bertujuan untuk mengenalkan TIK sedini mungkin kepada peserta didik agar semakin banyak sumber daya manusia atau SDM yang lebih unggul di bidang TIK. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Rusman dan kawan-kawannya pada bukunya yang berjudul Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mengembangkan Kompetensi Guru halaman 73, yang mengatakan bahwa teknologi informasi ataupun information technology sudah dikenal sejak 70 tahun yang lalu, di mana memiliki tujuan untuk menjawab perkembangan zaman. Selanjutnya adalah fokus penelitian saya yang pertama, bagaimana pelaksanaan program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam guru Prodistik dalam mengembangkan kompetensi TIK peserta didik di Madrasah Alia Negeri 2 Jember. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam guru Prodistik dalam mengembangkan kompetensi TIK peserta didik di Madrasah Alia Negeri 2 Jember. Sedangkan untuk tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam guru Prodistik dalam mengembangkan kompetensi TIK peserta didik di Madrasah Alia Negeri 2 Jember. Yang kedua, untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan kompetensi TIK peserta didik di Madrasah Alia Negeri 2 Jember.
Selanjutnya, penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan penentuan subjek penelitian menggunakan data primer dan juga sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini saya menggunakan observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur dan juga dokumentasi. Sedangkan analisis data di sini saya menggunakan kondisi data, penyajian data dan juga kesimpulan. Keabsahan data di sini saya menggunakan triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik. Dan yang terakhir tahap-tahap penelitian di sini saya menggunakan tahap pra penelitian, pelaksanaan penelitian dan analisis data. Nah, penelitian ini memperoleh kesimpulan yang pertama, pelaksanaan program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam kurung produktif bertujuan untuk memberikan keterampilan TIK sejak dini kepada peserta didik sehingga dapat mencetak banyak sumber daya manusia yang lebih unggul dalam bidang TIK. Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember menawarkan 4 bidang minat yaitu perkantoran, desain grafis, programming, dan robotika. Yang kedua adalah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat, di mana yang pertama faktor pendukung pelaksanaan program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam kurung prodistik berasal dari faktor internal seperti sarana prasarana yang sudah cukup. Yang kedua, dukungan dari kepala madrasah. Yang ketiga, dukungan dari pengelola dan juga pengajar prodistik itu sendiri. Sedangkan terkait kendalanya adalah berasal dari faktor eksternal seperti semangat peserta didik yang kadang naik turun dan juga beberapa kendala yang ditemukan pada pembelajaran tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Mbak Uza. Ya. Yang mengangkat yang mungkin dalam kategori PBI ini salah satu judul yang sangat menarik karena ini lebih kepada saintik sebenarnya. Saintik kan dimana karena kaitannya terkait dengan pengembangan dari pengembangan. Jadi saya ingin tidak konfirmasi pada apa yang ditulis oleh Mbak Reza di sana sebelum Mbak Nida mengambil ini apa yang diamati terlebih dahulu keinginan ingin mengembangkan sebuah model pembelajaran yang sana menunjukkan banyak skill dan keahlian baik itu dari gurunya dan juga untuk menunjukkan penunjang terhadap potensi peserta. Jadi langsung saya jawab kenapa saya kemudian tertarik untuk meneliti prodistik ini. Karena yang pertama waktu saya observasi itu kan saya mencari apa yang menjadi keunggulan dari Madura Jember itu sendiri. Dan ternyata di sini Madura Jember memberikan beberapa program unggulan yang salah satunya adalah prodistik ini. Nah dari situ saya mulai observasi lebih dalam terkait prodistik ini itu sebenarnya adalah pembelajaran yang seperti apa atau enggak program unggulan yang seperti apa. Nah pada akhirnya mengatakan saya bahwa prodistik ini merupakan program pendidikan terapan yang dikhususkan atau berfokus pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah tentunya hal tersebut membuat saya tertarik untuk menulis judul ini implementasi program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan kompetensi TIK peserta didik. Oke. Berarti kalau bahasa mengembangkan peserta didik sudah memiliki kemampuan dasar. Mungkin yang dibawa tadi kalau MTS-nya ya, MTS atau sebagainya. Tetapi dari satu sisi juga kan maksimalisasi pengembangan itu akan menjadi berjalan lancar ketika daya dukung dan dukungan sarana dan juga dari kepala sekolah maupun yang lain itu memberikan kenyamanan lah. Kira-kira dari sekian beberapa tenaga pendidik terutama penggawa-penggawa di sana dengan kebijakan ini ada kendala dan selama Mbak Reza mewawancara. Jadi
untuk terkait dan baik itu dari pengelolanya ataupun itu dari pengajarnya, itu kan memang berbeda dari madrasah. Itu dari madrasah maksudnya di beberapa guru itu dipilih yang memang kompeten di bidangnya, bidang ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi untuk pemilihan pengajar tersebut itu memang disesuaikan dengan SK yang turun dari ITS. Jadi dari pihak ITS itu juga bekerjasama dengan ITS. Iya, jadi program ini bekerjasama dengan ITS. Jadi dari pihak ITS itu memonitoring beberapa guru terlebih dahulu dan memilih mereka yang mana. Tidak pernah dites kira-kira guru untuk menjadi langsung ditunjuk atau gimana selama ini? Karena untuk di bidang ahli tertentu kan paling tidak kan tes kemampuan dulu. Jadi sebelum pengajar itu terjun di pembelajaran produksi ini, mereka masih melakukan monitoring. Bapak dari pihak ITS itu melakukan monitoring dari pihak Panduan Jember. Jadi sebelum pelaksanaan ini berlangsung, perencanaan dan persiapan itu sudah sudah ditambah-tambah seperti itu. Jadi tidak semua guru bisa menjadi pengajar di produksi ini. Oke, siap. Baik, ini masih ada beberapa ya. Kalau Pak Rifan sudah ada kata pengantar itu, cuma Pak Haji Anwar itu bukan ketua dalam strukturnya, sama posisinya cuma istilahnya berbeda. Koordinator, posisi mentora ketua. Kalau yang Bapak Rifan memang ketua jurusan pendidikan Islam dan bahasa. Dan juga ada di sini penelitian terdahulu itu masih tertera 2013, sebaiknya 5 tahun belakang ya. Nah, di halaman berapa ini? Dan yang ini juga dengan tidak memberikan narasi captionnya ya, langsung ngambil punya orang, kemudian ini loh ditarik, tanpa tidak memasukkan dari sisi narasi, langsung kosong, langsung buat itu sudah saya jelasin di sebelumnya. Di tadi saya jelaskan terlebih dahulu, baru saya ceritakan. Punya dia, artinya punya dengar langsung dijelaskan di dalam teksnya itu perbedaan dan persamaan, dan kemudian dengan mengambil yang mana. Artinya kan ini kan kesimpulan dari dia kan, punya apa yang ada kan? Ada, dan ya kan? Jadi itu menurut saya itu, kan ada. Jadi cuma kalau aku punya orang tapi punya aku sendiri mana? Gitu kan ada kan? Nah, itu menurut saya. Jadi ya, oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Riza yang sudah dengan tegas, simpel menjawab dari beberapa pertanyaan saya. Selamat. Belum tentu yang lain mengucapkan selamat. Bisa juga kamu tidak lulus karena penulisannya tidak baik, kan bisa tutup ya. Kan masih semester 8. Itu masih panjang prosesnya di depan. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya saya serahkan kepada pemuji utama, dan saya mohon diri karena harus pindah ke lantai 3 PPC dan yang lainnya. Ya Pak, saya nanti keputusannya saya pasrahkan kepada sekretariat pemuji pendamping atau sekretaris sidang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, Mas Zeni, kemudian Komisi Pendamping sekaligus pembimbing Bapak Dhani Hermawan MPT, dan Sekretaris Sidang Mbak Nika MPT. Panjangnya namanya. Itu satu dulu ya, Ibu. Dan Mbak Riza Indriani, kapan ya, di panjang perjalanannya, ya. Tadi yang ujian tadi sebelumnya semester 14 bisa ya. Dari konteks substansinya dulu. Implementasi program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi politik panjang itu. Nomor 2 tadi lagi. Di sana nama programnya nama program. Saya lihat itu di depan itu ya, produksi dari PSU gitu ya. Saya diambil di sana.
kemudian teman-teman guru di sana banyak sekali. Nama programnya Prodistik. Prodistik itu singkatan atau nama program? Singkatan dari program. Apa namanya? Kepanjangannya apa? Program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Prodistik itu singkatan dari program terapan bidang gitu ya? Iya. Oke. Berarti nama program ini ya. Kemudian kompetensi TIK peserta didik ya. Variabel yang tadinya kompetensi TIK itu apa saja? Kompetensi TIK sebenarnya itu lebih difokuskan kepada kemampuan peserta didik di bidang TIK-nya, mau itu mengoperasikan, mengolah, maupun mengembangkan dari materi yang sudah diberikan itu, Bapak. Jika ngomong kompetensi berarti ada kompetensi ini, kompetensi dasarnya begitu KI-nya. Ada. Terkait untuk kompetensi TIK-nya itu sudah ada di kurikulum prodistiknya. Nah, ada di situ semua ada. Ada di lapisan, tapi saya tidak menyatukan semuanya soalnya kurikulumnya itu banyak. Iya, ini contohnya. KI-nya kan dari ya. Di lapisan 7 Bapak hanya 2 dari terakhir. Ini juga Bapak. Yang lengkap. Oh, kalau yang lengkap itu 41 dan bukan Bapak. Iya, mana? Yang ini tampilan mana? Tampilan ke? Lapisan 7 Bapak. Tampilan ke-7. Nomor 2 dari terakhir. Jadi Oke. itu dari satu materi Bapak. Ini contoh satu materi ya. Iya. 4 pertemuan. Oke. KIKD-nya. Ini yang buat KIKD ini siapa? Sekolah atau ITS atau Kemendikbud? Dari ITS Bapak. Jadi ITS itu sudah merancang kurikulum sendiri untuk diterapin di pelaksanaan prodistik. Berarti yang buat kurikulumnya itu ITS, Iya. yang menerapkan cuma 2, gitu. Iya. Oke, boleh nggak guru atau sekolah merubah kurikulumnya nih? Sesuai sama kurikulum yang ada. Berarti sekolah hanya menjalankan seperti robot berarti ya? Sudah diprogram oleh ITS berarti gitu ya? Berarti pelaksananya robotnya sekolah gitu ya? Soalnya itu nanti kan kenapa ITS itu memberikan kurikulum dari ITS itu sendiri, karena nanti kelulusannya itu mendapatkan sertifikat dari ITS Bapak. Jadi memang peserta didik yang memang sudah dirasa sesuai dengan kompetensi yang sudah ditentukan itu diluluskan dengan Tapi yang menentukan, yang mengevaluasi dan menentukan ini tuntas atau tidak ITS, bukan sekolah. Sekolah tetap sekolah Bapak, cuma berlandaskan dari kurikulum yang sudah diterapkan seperti ini, yang sudah ditentukan dari ITS. Jadi standarnya dari ITS. Oke. Saya. Kemudian ya paparan data langsung hasil di sekali. Oke, pelaksanaan prodistik ya. Ketika memang fokuskan pelaksanaan itu berarti semua aspek diteliti kan gitu. Pertama, alasan atau analisis kebutuhan mengapa program ini ada. Dijelaskan Ada Bapak. apa alasan? Alasannya karena madrasah itu selalu dituntut untuk selalu berkembang dan lebih inovatif dan kreatif sebagai pemasaran dari madrasah itu sendiri. Nah, terutama di Jember ini kan madrasah tidak hanya madrasah yang negeri 2 Jember, tapi banyak madrasah-madrasah yang memang bisa dibilang menjadi madrasah favorit, sekolah favorit. Dan seperti SMA 5, SMA 1 Jember, nah seperti itu. Jadi gimana dari Madura Jember itu sendiri berinisiatif untuk memilih bekerja sama dengan ITS terkait program terapan bidang Mulai teknologi. kapan kerjasama itu berlangsung? Kerjasama ini berlangsung sekitar pertengahan 2019, jadi masih Nah itu berarti 2019 Bapak, jadi berlangsung selama 3 tahun sampai sekarang. ada MOU kerjasamanya. Yang terbaru Bapak. MOU itu di awal, MOU yang terbaru di kerjasama pertama itu kan ada MOU tanda tangan. Ada nggak? Ada. Nah, itu harus ditampilkan, dicari. MOU paling 5 halaman, ya, lembar. Di bawahnya ada materai biasanya bunyinya MOU ya, kerjasama atau perjalinan perjanjian kerjasama ya, antara Madura dan ITS
minta di copy dilampirkan. Karena ini sudah saya kasih catatan di bab 3 penentuan lokasi. Di situ kamu menentukan karena ada kerjasama. Bukti kerjasamanya mana? Ada Bapak. SK itu kan termasuk dari Kok SK MOU? saya punya di Bapak. Kayaknya punya. MOU bukan SK. MOU ada pasal 1 sekian, pasal 2 gitu. Ini Pak. Saya sudah dikasih sama ketuanya. Ketua logistik siapa? Saya salah. Saya senang domba. Ini yang pernah di Matiga. Guru saya itu. Ya. Guru Ika. Guru Ika. Dulu diajar itu saya pernah ini bakar TV. Keliru nyodet ya, saya salah. Ada tadi MOU ya? Ada enggak dong malah? Kayaknya nggak ada Bapak. Saya sudah ngirim berapa? Lo kalau nggak yakin, ya udah jangan ngomong aja dong ya. Ada nggak? Ada. Ya wes cari tadi. Lo ada cari dilampirkan di lampiran ya. MOU atau perjanjian kerjasama antara Mandua dan ITN itu di situ muncul tanggal berapa, Mulai tanggal berapa? berlangsung sampai kapan itu muncul gitu loh. Oke, itu tujuannya. Kemudian siapa sasaran ya? Kalau ini nanti dijelaskan lagi loh, sesuai catatannya Pak Imronnya. Itu. Terus sasarannya siapa? Yang dijadikan atau yang mengikuti program logistik ini siapa? Pusat Pendidik Madura juga. Lu masuk semuanya. Enggak Bapak. Jadi kan termasuk dari program unggulan Madura juga, dan Madura juga itu tidak hanya memberikan satu program unggulan saja, tapi Ya. ada. Jadi mereka itu diberikan angket, peserta didik itu diberikan angket untuk memilih program Mulai kelas mana berapa diberikan angket? dari kelas 1. Kan Kelas kelas 10. Oh ya itu. Dari kelas 10, jadi kelas 10 mereka diberikan angket untuk memilih mana program unggulan yang bakalan dipilih selama 3 tahun ke depan. Seperti yang Bapak. Oke, berarti dipilih berdasarkan angket. Ya. Berarti sesuai keinginan siswa masing-masing. Oke, misalnya berarti mulai kelas 10 jaring itu ya. Kemudian pelaksanaannya itu kapan? Pelaksanaannya itu 4 kali 1 minggu, dan itu terbagi seperti Senin Selasa itu kelas 10, Rabu Kamis itu kelas 11, dan untuk hari Sabtu itu kelas 12. Karena Mulai jam berapa sampai jam berapa? dari sepulang sekolah jam 2:30. Berarti program logistiknya sebagai ekstra kurikuler, bukan sebagai intra kurikuler. Termasuk intra Bapak, cuma kan di Madura juga itu apa ya, masih nggak disatuin sama sekolah gitu Bapak. Loh, pengertian intra itu? Termasuk ke kegiatan madrasah. Maka perlu ini tidak kan begitu. Alokasi di berarti kalau intra, kalau logistik ini meninggalkan pelajaran yang lain kan begitu, menggantikan pelajaran yang lain kan begitu. Itu kalau intra gimana? Kalau ekstra berarti menambah alokasi di luar itu. Dari informasi yang kamu Menambah atau mengganti alokasi yang sudah ada. Enggak menambah Bapak. Berarti ekstra tuh. Yang ekstra namanya. Tapi dari hasil wawancara itu katanya sebenarnya ini bukan ekstra Mbak. Sebenarnya bukan ekstra, tapi pelaksanaannya ekstra gitu ya. Kamu mengatakan di luar jam pelajaran setelah dua kan? Oke. Nah iya, kalau dua berarti kan tidak menggantikan alokasi yang ekstra kan? Baru kalau di Indonesia kalau sampai ini saya diganti TIK itu baru jadi alokasi waktu sudah ditentukan oleh pusat. Gitu. Selalu. Soalnya pas saya wawancara ke Pak Esawan itu gini katanya, sebenarnya di sini juga kita memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa kegiatan ini bukan kegiatan ekstrakurikuler yang mana peserta didik itu bisa ikut dan tidak ikut ketika sudah mendaftar seperti itu Bapak. Oke, Jadi nanti tanyakan lagi ya kepada salah apa. Saya diuji oleh Pak Imron, Fauzi, muridnya jenengan dulu di Mandika dulu ya. Dia pasti gini ya. Punya kebiasaan dulu ya. Gini. Ingat sama saya. Ya. Tanyakan itu ya bagaimana posisi di kurikulum ya di kurikulum itu kan ada gini tuh, ada kurikuler, ada
kurikuler, ekstra kurikuler, begitu dulu ya. Kurikuler itu ekstra kurikuler itu ya ditentukan terus. Oke, nanti di posisikan lah. Oke, materinya sudah ini. Jadi materinya ini apa AD-nya ya? Pengembangan materinya. Nah, siapa yang buat? Gurunya sendiri atau dari ITS sudah kasih buku bukunya? Oh, modulnya nih Pak. Betul. Modulnya itu ada berapa yang dari ITS, juga ada yang dari pengajarnya yang mengajarkan kayak gitu. Soalnya ada contoh modulnya. Oke. Lo kok nih HP kan ngomong HP? Soalnya saya bingung Pak, modulnya itu 50 lembar. Iya, sampelnya di Seharusnya cetak satu aja. atau di screenshot ya, cover data isinya lampirkan gitu loh. Modulnya ada sekian di apa? Lampiran. Di temuan fokus 1 jelaskan ya, materinya berupa modul ya. Modulnya ada sekian, itu kelas 10 sekian modul, kelas 11 modul ya. Lebih detailnya silakan lihat di lampiran. Cover dan daftar isinya di screenshot lampiran. Kalau usah isinya, boleh sini kan yo. Jadi laporan tahunan kita sampai di Iya Pak. Kemarin saya sudah screenshot sama modul cover depannya sama isinya. daftar isinya saja. Oh, ada isinya. Kan ketemu dulu isinya. Mas, Mas Bimil nyalakan Mas Bimil. enggak, beneran saya udah bilang Tetap. Mas print-printannya itu gebetannya. Kalau kasih waktunya ya jadwalnya belum ada. Ada di lampiran. Enggak ada Pak. Banyak sekali yang nggak ada yang doang. Jadwalnya itu cuma langsung disebutkan sama Pak Sowan. Juga mungkin tuh mesti ada jadwal kan gitu. Wawancara kan menjelaskan oh itu Nah itu kamu buat jadwal sendiri. jam enggak Pak Ada boleh harus ada. ada di sana kok. Saya tahu di sana itu punya masing-masing. Di foto. Ada itu ya. Yang disampaikan jam sekian sampai sekian ya. Kamu konfirmasi sudah dokumen, gitu kan dokumennya Pak. Itu namanya triangulasi teknik itu tuh. Iya Pak. Nah, kamu percaya saya ngomong pembimbingmu ini akan ini udah punya istri saya nggak? Enggak percaya karena saya sudah Oh, itu tahu. Saya nggak tahu dia membandingkan kan ya. Iya Pak. Gitu juga kan tanya tentang itu tadi jadwalnya, kemudian pelaksanaannya, kemudian di sini dimunculkan ininya, bukan cuma menyebutkan desain grafis, programming, desain grafis bagaimana, programming bagaimana, itu aja langsung ya. Kemudian ini sudah ada yang lulus prodi ini, prodi ini. Sudah Bapak, sudah. Kan sejak 2019, 2021 sudah lulus berarti. Iya, yang untuk angkatan 2022. Ini lulus pertama, berarti satu kali lulus kan kondisi ini. Iya sama, jadi lulusan dari madrasah, bareng Bapak wisudanya setelah wisuda madrasah, yang ikut produktif itu juga wisuda seperti itu. Ada wisudanya. Terus hasil lulusannya itu sekarang nganggur atau kuliah atau bagaimana? Banyak yang kuliah. Banyak kuliah. Banyak itu berapa tahun? Tahun. Kurang tahu. Kuliahnya di ITS juga. Ada yang di ITS tapi ada yang di luar ITS Bapak. Jadi mungkin lulusan logistik langsung masuk ITS tanpa tes begitu ada? Enggak gitu Bapak, cuma ya sekarang ada sertifikatnya, jadi sertifikat itu membantu peserta didik yang mau daftar di ITS. Ditanyakan ya lulusannya kemana saja Pak? Ya. Iya, Pak. Saya salam lagi dan pertanyakan ya. Iya. Lulusannya kemana saja? Yang sudah kuliah berapa di mana? Betul. Supaya jadi promosi dong, ya promosi. Dua ini kemana saja? Alumninya. Gitu. Yang sudah kerja kan ini sudah bisa memprogram sertifikat sudah kan? Iya. Bekerja langsung bisa kan? Bisa buka studio misalnya ya. Terusnya, fokus yang kedua yang terakhir fokusnya faktor pendukung dan penghambat. Ini hasil pun udah dan maafkan. Ya, faktor penghambatnya berasal dari faktor eksternal. Iya, paham? Apa? Faktor pendukungnya itu apa? Faktor pendukung itu sarana dan prasarananya. Apa?
lab Bapak, lab komputernya di sana disediakan 4 lab komputer dengan Ya, jumlah langsung itu aja jelaskan faktor pendukungnya tersedianya 4 lab komputer yang memadai. Data itu namanya bukan tersedianya sarkas. Tersedianya itu kayak apa gitu loh. Data itu data 4 ya gitu. Terus, nah itu file. iya LCD yang memang dibutuhkan ikhlasnya itu. Iya masuk di Iya. kemudian apa lagi? Produksi itu ada apa gedung tersendirinya, tapi memang masih di madrasah. Ya itu satu aspek sarkas ya jelaskan itu. Kemudian aspek apa lagi? Guru. Dari pihak kepala madrasah. Kepalanya berapa? Dukungan dari kepala madrasah Bapak. Lupa apa dukungannya? Ya kayak memberikan semangat gitu kan. Cuma begitu. Terus semangat gitu. Saya bisa dong Jadi kan kayak perbaruan itu juga perlu dari izin kepala madrasah Bapak. Jadi kan itu termasuk dari dukungan. Dukungan kepala madrasah itu gak cuma memberi semangat saja. Apa misalnya? Kepala sekolah menyediakan anggaran, kepala sekolah menjalin kerjasama dengan ini. Itu kan dukungannya berupa itu loh. Dukungan itu sekarang nggak cuma moral, tapi materi ya. Lebih konkret ya kan? Mereka kalau nggak ada material nggak percaya. Jadi kemudian kita mari ibu nanti hidup bahagia dengan nggak mau. Buktinya apa? Konkretnya apa? Ya kan? Itu harus jelas. Simpanannya berapa? Sekarang berapa? Tabungannya sudah ada satu. Kredit rumahnya sudah sampai Jelas. Sekolah kalau cuma dukungan moral tidak maju loh. Mungkin Pak. Jadi dijelaskan itu dukungannya. Kelas sekolah terus gurunya. Aspek apa? Gurunya Kelas sekolah kan apalagi pendukungnya. kalau dari dukungan dari pengelola dan pengajar. Ya selain mereka beliau itu memberikan materi yang sesuai dengan materinya, itu kan juga memberikan semangat yang berbeda, semangat yang secara langsung ataupun tidak langsung seperti itu Bapak. Kan di sana juga terjadi monitoring antara pengajar sama peserta didik dan juga murid. Sinergitas itu loh. Monitoring gimana? Bukan monitoring Bapak, lebih ke evaluasi itu jadinya wali peserta didik yang ikut program ini itu kan pada proses awalnya di pendaftarannya itu perlu wawancara dengan wali murid. Jadi wali murid data wali murid itu kan ada Itu di masuk namanya ya. Jadi faktor pendukung sinergitas antara guru dengan wali murid. Ini dulu. Bukan monitoring. Monitoring itu kan pengawas tuh kata guru. Pak guru, jangan salah ngajarnya. Maksud begitu lah tua. Monitoring. Ya, bukan kan? Sinergitas ya kerjasama. Itu tulis nanti di faktor pendukung apa aspek guru. Kemudian apa lagi? dukungan dari orang Dukungan dari orang tua. Apa lagi? Tuh, terus menghambatnya. penghambatnya itu dari hasil wawancara saya itu penghambatnya yang memang yang pertama itu katanya semangat peserta didik yang kadang naik turun, kadang semangat, kadang tiba-tiba semangatnya turun karena waktunya itu setelah jam sekolah seperti itu kan sore biasanya kan peserta didik itu entah itu istirahat atau entah itu main bersama teman-temannya jadi Terus selain statistik, yang sesuai wawancara saya itu penghambatnya itu ditemukan ketika pembelajaran daring, tapi ketika pembelajaran biasa kan sekarang sudah full tatap muka, jadi itu kayak modelnya nggak ada kendala gitu loh Bapak, tidak ada kendalanya, jadi pas pembelajaran daring itu pembelajaran itu banyak kendalanya termasuk kayak sinyal, jadi pembelajaran itu terhambat. terus itu penghambatnya. Oke, itu nanti semuanya yang kamu sampaikan itu tulis di abstrak. Abstrak itu cuma penghambatnya berasal dari faktor eksternal. Orang baca itu nggak jelas. Jadi saya sudah ini Bapak, tapi lebih dari situ belum. Ya berarti yang atasnya itu dipadatkan lagi, dipadatkan. Ya, bahasanya punyamu masih berdiri-diri ya. Itu nggak usah yang berdiri-diri. Basis data. Bertelok-telok. Berdiri-diri sedikit Benar itu menarik. Kalau isinya nggak menarik, ya hasil ini kali ini kan bimbing ngoyo-ngoyo hasilnya kurang.
mana saja? Di Mandiri Pak. Jadi di Jember itu cuma ada 2 madrasah yang menjalankan holistik. Nah, ini kamu sampaikan konteks ya. Saya sudah Mana? jelaskan Mana? bentar Bapak. Iya. Menjadi salah satu Tanggal berapa? sebentar Bapak. Di Jember terdapat alia yang menjalankan holistik. Mandua dan Dan Mandika. Mandika. Kok nggak Mandika agak meneliti kok Mandua? Apa Pak ya salah karena pindah dari Mandika ke Mandua? Bukan Pak. Saya dari tahu di produk kan ada nggak pernah tuh. Ada pelangnya gitu. Karena ada pelangnya. Enggak Bapak. Hah? Enggak. Nggak ada tuh Mandika. Mandika nggak menjelaskan. Perbandingan. Kalau bahaya untuk sebuah penangguhan. Jadi konteksnya nggak Ngomong ada. aja. Tapi saya juga jelasin Bapak menjadi salah satu dari 2 madrasah yang ada di Jember yang menjalankan holistik. Di konteks mulu nggak ada, belum baca. Kalau nggak ada jangan kurang buka. Oh iya Pak. Ada, iya. Oke. Ya jelas nanti tambahkan itu ya di Jember terdapat 2 begini. Perbandingannya seperti apa? Oleh karena itu saya memilih di Mandua. Gitu loh. Oke Pak. Keunikannya baru kamu cerita Mandua Jembernya. Gitu. Kemudian kalau teknis-teknisnya dilihat sendiri ya dalam yang ini di bawah tabel disertakan kelemahan penelitian masing-masing. Penelitian pertama belum tuntas menemukan tentang ini misalnya ya apa gitu. Otomatis dilihat dokumentasinya apa penelitian fullnya ya. Kemudian gitu ini salah ya. Kajian teori tentang taksonomi belum. Kamu aja taksonomi belum nggak menyertakan referensinya loh. Halaman 40 sampai 42, 43 Oh. itu kan taksonomi belum itu kan? Iya. Ya. Dari mana kamu ngambil? Dari buku ini Bapak, dari buku Minasan Jaya. Ya itu tahun berapa juga. Isinya salah loh. Sini salah. Ya coba Ada di sini. buku kan itu buku lama. Oke. Taksonomi belum kognitif. Emang ngajar teori pembelajaran? Iya. Coba taksonomi belum yang kognitif yang C1, C2 itu apa? C1 apa? Satu. Kognitif tingkatan pertama. Oke, kita pertama. Pengetahuan knowledge. Bacanya dimarahin Bu Mega kamu nanti. Knowledge. 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 Ya, saya tidak. I will know. Ya, itu salah nanti dicari yang taksonomi belum edisi revisi ya. Jadi pertama gini dulu. Kamu aja nggak apa kok. Ya C1 itu mengingat ya atau mengetahui mengingat itu C1. Ya. Nah, nanti dilihatkan aja rekaman. Nah, mengingat ya C2 itu memahami. C3 itu apa? Dan ini praktek menerapkan, mengaplikasikan. C4 menganalisis. C5 itu C5 dan C6 yang salah. Yang C5 kan sintesis, ya kan? Yang benar C5 itu mengevaluasi, ya. C6 bukan evaluasi karena ini geser ya kan. Ya, C6 itu adalah menciptakan atau mengkreasi. Cari itu referensi yang baru ya. Dengan menurut Kolberg ya, tahun 64 tahun 64 ya, ini perkara pengujimu belum ada semua. Kalau begini-begini yang aku jelas ya, kalau kamu membahas tentang tafsir Quran tafsir hadis baru itu semakin kuning tapi semakin balik. Saya nggak mau Tentang TIK kitabnya kita kuning ya, nonoran bisa. Di
sebelum pembahasan tambah tabel temuan ya. Jadi tabel temuan Iya Pak. itu tabelnya itu pertama fokus, tabel pertama, kolom pertama. Kolom kedua indikatornya apa? Kolom ketiga temuannya apa? Fokus pelaksanaan indikatornya apa? Iya Pak. Misalnya tadi itu tujuan ya, kemudian sasarannya dan seterusnya. Begitu, jangan dua-duaan nanti ya. Jadi ada indikator. Oke. Iya. Nah kemudian semua temuan indikator itu dibahas di pembahasan. Kita tulis ini. Semua pembahasan belum ada dialog teori. Pembahasan itu kan mendialogkan temuan dengan teori. Bentuknya enggak ada sama sekali. Ada enggak? Mendialogkan dengan apa? Enggak ada. Aku cerita zaman dua begini. Tidak ada dialog teorinya sama sekali. Jadi gini loh dok. Ya fokus satu temuan indikator, misalnya tadi tujuan logistik, jelaskan temuannya, tujuannya ini. Itu sesuai dengan teori apa atau bertentangan dengan teori apa, dicari teori sesuai temuan tadi. Semuanya begitu. Jadi bukan yang didialogkan bukan kesimpulan umum ya, pelaksanaannya itu begini sesuai dengan bukan, tapi sesuai dengan indikator masing-masing. Satu indikator tapi satu teori, itu seterusnya. Semua pembahasan belum ada. Oke. Nah, ini loh. Yang kamu jelaskan tadi ya, ini kan faktor pendukung tadi. Di faktor pendukung itu ada motivasi diri, ya. Berarti motivasi diri yang meningkat kan itu. Halaman 85. Ya, nomor 3, motivasi diri itu maksudnya siapa? Motivasi diri maksudnya saya serta didik. Ya, tak kunci ya. Tapi di faktor penghambatnya kamu juga menyatakan motivasi peserta didik yang turun. Bukan bertentangan loh. Di atas kamu mengatakan motivasi diri siswa bagus. Di bawah kamu mengatakan motivasi siswa menurun. Itu gimana ya? Itu maksudnya saya itu Bapak kan peserta didik itu kan nggak selalu bukan nggak selalu maksudnya memang semangat itu kan kadang naik turun. Jadi ada beberapa itu yang memang mereka itu semangat karena mungkin bidang yang mereka pilih itu sesuai sama keinginan mereka. Misalnya mereka pengen tahu problemnya, mereka tuh masuk problem. Ya itu penghambat, ya kan? Masuk penghambat. Yang turun. Itu pendukung Bapak yang naik. mereka yang selalu naik itu kan termasuk pendukungnya Bapak. Ukuran naik turun itu gimana? Lo kamu sendiri aja membuat skripsi ini naik turun? Dari mana? Yang naik turun ini itu dari hasil wawancaranya saya juga. Jadi mereka tuh jadi merasa mau datang gitu Bapak. Itu saya dapat dari peserta didiknya sendiri dan juga dari pengajar profesi itu. Kalau memang mau dimasukkan menjadi pendukung dan penghambat juga sekaligus ya, jadi disampaikan di sini. Jadi motivasi siswa naik itu kapan, ketika apa, misalnya dijelaskan maksudnya. Motivasi siswa itu naik ya, ketika atau apalah gitu ya. Alasannya naik itu kenapa? Misalnya karena gurunya membawa oleh-oleh, karena itu siswanya semangat, misalnya ya kan. Oleh karena itu dia naik. Kalau ketika turun, kenapa? Misalnya begitu. Jangan kemudian di atas kamu mengatakan motivasinya naik, di bawah kamu mengatakan motivasinya turun. Nah, bertentangan loh. Iya Pak, nanti saya. Itu jelaskan. Saran tidak hanya untuk kepala sekolah loh ya. Untuk siapa lagi yang belum saran? Yang belum muncul di situ. Bagi pendidik selanjutnya. Oh itu Kalau bukan saran praktis ya. Praktis itu kepala sekolah, kemudian tim pengelola, terus apa lagi? Pengajar guru ya, guru logistik. Baik, kemudian siapa lagi? peserta didik. Peserta didik. Tadi kamu mengatakan ada keterlibatan orang tua kan? Oh, Jadi bagi orang tua juga dan baik. Apa lagi? pendidik selanjutnya. Jadi selanjutnya ya Allah. Nah ini nggak di scanan ini ngirit yang ini materai bukan materai asli loh. Mungkin Bapak Terus di Google ya materai 10.000 banyak tuh loh. Kopi tempelkan. Mungkin Pak itu kan Pak bukan mau menyalahkan pemberian aja Pak. Kan itu memang punya saya kan nggak ada. Sama mas-masnya dikasihkan sendiri. Loh enggak, ya karena
Nah itu kamu tempelin lagi kan Seharusnya tempel tanda tangan. Gitu. Ini kan kamu takut ini asli apa palsu? Pak asli. Buktinya apa asli? Kamu takut ini? Enggak Pak. Nanti saya langsung tempel itu Pak yang asli. Nah, sekarang ada. Enggak. Nah, itu enggak seharusnya ini usianya teman deh, ya. Enggak Pak, biar ada yang teman saya beli baterai. Ya karena ini orangnya maaf ya. Gimana loh? Kalau enggak gitu, udah gitu loh. paling kan ini tebar pesona terus. Materinya berupa image ya Google ya. Kita tangani bisa. Wes, mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan atau saya alihkan ke fungsi pendamping. Iya, terima kasih Pak Udo. Yang terakhir itu sebenarnya sudah tak ingatkan berkali-kali. Terakhir mau lakukan ini nanti mereka ditempel ya ada tangan. Gak tahu kenapa apa karena 10.000. Enggak apa-apa dengan harganya. Iya itu, Enggak Pak. maka itu masuk itu. Enggak apa-apa. Beli kilo aja lah kamu sepuluh itu. Enggak. Kurang. Sebenarnya Nanti ada trending gara-gara nanti 10.000 tidak. Sempolan dulu sebenarnya. Sempolan sore. Kan trending baru. Tidak terus ya. Nggak judul YouTube yang mana ya? Kemarin sudah saya tanyakan, ya, sebenarnya ada beberapa tabel yang lewat dari halaman, tabel itu dari saya kepala tabel. Lampiran-lampiran itu tadi dari Pak Iqbal tadi juga sebenarnya juga tak ingatkan ini dilakukan. Pak ini Sengaja. Enggak sengaja saya. nah itu apa ya mungkin karena memburu waktu daftar atau gimana cuma menanyakan nah ini kan programnya kan 50 lembar ya wes cover tapi belakangnya itu daftar isi apa misalnya ada cetakan berapa supaya tahu ini cetakan tahun berapa gitu sudah gitu. Apa karena saya nganu ya udah percayaan gitu ya jadi nganu digampangke Bimbingnya berarti. apa saya terlalu murah hati oh iya tahu bimbing Karena prosesnya murah. Hasilnya aja jangan terlalu murah. Masya Allah. Nilainya terlalu murah ya. Nah, ada beberapa yang sudah bagus, misalnya kayak dokumentasi foto-foto itu juga dikasih ini tuntutan ini diambil kapan dari mana, misalnya informasi dari diambil dari apa darinya gitu. Nah tadi itu latar belakangnya saya ikut saja jadi yang di revisi yang istilahnya disarankan oleh Pak Pengurusi Taman itu ya sebenarnya yang saya sarankan itu saja sih cuma pesan saya mungkin seperti tadi faktor penghambatnya ya jadi motivasi mahasiswa itu untuk cepat lulus itu sebenarnya lebih penting daripada dosennya. Sebenarnya dosennya kan memang digaji, memang dikasih tunjangan untuk mendampingi jenengan. Nah, misalnya pun ada dosen yang kira-kira waktunya itu ke situ karena itu jenengan yang harus beradaptasi, mahasiswanya yang harus beradaptasi bagaimana sih polanya. Kalau bisa adaptasi enak, kalau sudah dapat polanya itu pasti cepat walaupun pemilunya Prof. Rito, walaupun pemilunya nanti Pak Imron, Bu Mega dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang disarankan oleh para pembimbing itu yang terbaik untuk jenengan, bukan kita mempersulit atau bukan kita nanti seperti yang tadi Bu Minta atau begini itu sebenarnya
oh fokusnya kurang ini itu sebenarnya untuk kebaikan dari tapi kadang-kadang mindset mahasiswa bahwa Pak Dhani itu umur 10 sih mau ini kadang-kadang misalnya gini loh, beliau pertama gini supaya coba biar gambaran misalnya buat provokan dulu. Tetapi ketika sudah tahu orang gini terus ditanya kamu dikonfirmasi mau nanya dulu, kok ini tidak begitu paham, terus ini kok arahnya pembahasannya keliru, fokusnya berarti yang digali jawabnya atau fokusnya itu yang kita pikirkan terus. Jadi kadang-kadang itu di semua ini mau misalnya ya gitu aja. Nah ini juga setelah semprot healingnya lama. Ini apa bimbingan saya saja ya? Bimbingannya Bu Mega gitu? Oh enggak, malah ada yang lama ternyata nikah Pak. Apa rumahnya Banyuwangi kan? Bukan, Sumenep saya. Oh Sumenep, oh iya. Jadi pulangnya saya itu lama Pak, di 9 waktu puasaan. Oh tangganya Pak Dartono ini Sumenep ini. Mana? Alamin itu. Ke masih ke utara. Belum. Randy. Biar nanti nikah saya harus diundang ya. Biar saya jalan-jalan ke Sumenep. Saya cuma sampai makamnya saya oleh kalau dalam mobil. Ya, kalian bisa jalan-jalan. Program saya kayak nanggung ya Pak Ahok ini. Kalau mau duluan itu nunggu dengan nikah sekalian kan. Jalan-jalan. Apa sih ya semoga nanti hasilnya bisa menyenangkan hati orang tua dan anak. Jadi saya senang sih udah lumayan rapi. Ini diedit sendiri apa mas fotokopiannya yang kurang edit? Bukan, bapak saya di sendiri. Berarti lumayan tenaga administrasinya. Ya, semoga hasilnya sesuai keinginan. Ya. Saya tidak jadi pelawak. Harusnya itu biasanya kalau depan itu saya bagian pelawaknya saja ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dilanjut Bu Mega sekaligus umumkan dengan sudah tanggapi. Masukkan dulu. Bu Mega buahnya dokter ini. Iya, jalan Tapi gara-gara tadi itu apa namanya? Nomor tadi. Mbak Risa Indriani, namanya siapa Mbak? Riza. Masukkan aja ya. Yang pertama tentang pemotongan frasa dalam judul. Coba dibaca itu. Implementasi program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi cutting apa? Pemotongannya dipercantik lagi ya. Jadi yang baca juga enak. Kemudian coba dicek Mbak tujuan penelitian. Halaman 6. Apa sih bedanya fokus sama tujuan? Kenapa sama-sama ada tanda tanya di situ? Salah siapa kira-kira? Sama kita rental. Oke, itu ya. Kemudian tujuan dalam abstrak. Apa bedanya? Kalimat yang Mbak Risa tulis di fokus dengan tujuan nomor 2. Fokus dengan tujuan, hanya berbeda penghilangan tanda tanya saja ya. Iya, sama penambahan deskripsikan. Nomor 2-nya.
Yang apa faktor nih? Fokus ke faktor. Iya, fokus yang faktor, tujuan yang faktor. Bedanya cuma dihilangkan tanda tanya aja. Ibu itu sana ada mendeskripsikan cuma itu. Mending kalau ujian bapak patut apa? Coba saya punya masalah sendiri karena ini memang saya harus baca kok ini kalau mendeskripsikan jadi saya tambahin. Karena memang nomor 2 nggak ada mendeskripsikan apa saja faktor. Kemudian itu fokusnya. Kemudian yang nomor 2 tujuannya apa saja faktor bagi. Gitu ya. Itu krusial loh ya. Gimana? Mau lulus kan? Galak. Mega itu galak. Yang terakhir itu konsistensi ejaan penulisan bahasa asing. Ya. Udah benar kalau di cetak miring, cuma saya menemukan beberapa ejaan yang kurang. Kayak skill, kamu tulis L-nya harusnya 2, I-nya yang 2. Jadi skill gitu loh bacanya. Skill. Besok Nanti dicek kaki ya. apa? Benar hari bahasa. Dicek. Oke, Mbak Risa. Itulah mengapa saya menjadikan Mega. Supaya banyak ini kalau dihitung ada 22 catatan di saya. Kok kayaknya berat ya Mbak? Gimana? Saya biasanya kalau nulis jadi sekretaris revisian nggak sebanyak ini. Gimana? Kalau saya nggak tega mengumumkan, Biar Berarti saya tahu langsung Mega. Gimana? Udah terima hasilnya? Ya saya berharap yang terbaik aja Bu. Iya, ya makanya untuk bisa jadi lebih baik kan harusnya ada perbaikan yang banyak ya. Jadi berarti terima hasil terburuk juga. Ya tadi apa yang menangis kan Bu? Terima saja Terima ya. sudah takdirnya gimana? Iya kan katanya terbaik. Dan terbaik sama Allah belum tentu sesuai dengan harapan kan? Mungkin benar-benar Iya benar ya. Gimana Mbak? Sudah terima? terima itu. Oke Mbak Risa, dengan berat hati saya umumkan, saya sampaikan bahwa Mbak Risa yang pertama harus merevisi dengan segala catatan yang ditulis oleh penguji. Kemudian yang kedua, sebelum saya umumkan ya, revisi harus sesuai dengan waktu. Berapa lama ya, Pak Dani? Maksimal itu tanggal 8 harus sudah dibedel di ACC oleh Ibu Dekan. Itu tanggal 8. Kira-kira Kalau sanggup? sebelum itu kita Sanggup? Banyak loh ini. Mungkin Bu, jadi saya langsung itu baca. Nggak pulang dulu. berarti Enggak, Bu. lulus saja tergantung tawaran itu. Iya, gitu. Gimana? Sanggup? Sanggup Ibu. Sanggup ya? Oke. Oke Mbak Risa, saya ucapkan selamat ya karena Mbak Risa lulus dengan nilai alhamdulillah insya Allah memuaskan. Ya, selamat sekali lagi. Tapi ya jangan lupa dari revisi. Ada tawarannya dari Pak Ketua. Kakak di Tama. Oke, terima kasih. Saya akhiri sidang hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.